Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Selawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, pada siang hari ini kita akan mengadakan seminar ya, yang akan nanti narasumber dari teman-teman kita semua. Ada 2 narasumber, nanti ada dari Bu Ratri dan Bu Ais. Baiklah, sebelum kita memulai acara seminar ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua itu sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti itu penyampaian materi seminar pada siang hari ini, kemudian yang keempat penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita masuk ke acara yang berikut, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Tarjoni SPDMM. Kami persilakan. Sehat Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saya sering menggunakan ayat ini pada hakikatnya adalah untuk mari kita bersama-sama, ya, bersama-sama untuk, kalau bahasa Jawanya, ngromojongi semua kegiatan yang ada di sekolah. Bapak Ibu, marilah kita pertama-tama untuk menyampaikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga kita dimudahkanlah acara pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Khatamil Anbiya wal Mursalin Nabi kita Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus Kombel, baik ketua, sekretaris, ya, kemudian bendahara dan yang lain, wakil sekretaris dan yang lain, ya, yang telah menyiapkan acara kegiatan Kombel, karena Kombel tetap harus berlangsung dengan sesuai dengan jadwalnya, ya. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, saya juga terima kasih kepada staf pimpinan, ya, yang selalu membackup kegiatan apapun, ya, kegiatan apapun demi untuk kemajuan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, memang kehadiran saya di SMP 1 Bantar Kaung harapannya ke depan semakin baik, dari mulai kinerja Bapak Ibu, dari mulai pemahaman Bapak Ibu tentang hakikat seorang tupoksi, seorang guru dan sebagainya, itu harapannya selangkah lebih maju, ya. Kemudian secara bertahap kenyamanan belajar, kemudian anak-anak juga dalam proses pembelajaran akan semakin baik, karena gitu, ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Bu Ais, Bu Ratri Gita Wulandari,
yang mana pada kesempatan hari ini beliau menyiapkan materi ya, dan tolong Bapak Ibu dia menghargai. Dan hari ini alhamdulillah ada rezeki ini, saya kasih hari ini ada nasi dari saya, mudah-mudahan bisa enak dimakan ala kadarnya ya Bapak Ibu ya, tapi tidak harus setiap ada kegiatan seminar, pokoknya saya nggak janji ya, yang pasti kita nggak ada pun karena ini menjadi kepentingan bersama untuk kegiatan kita ya, kita harus selalu siap gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Iya, tidak aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini sukses kegiatannya, dan yang pasti silakan bisa langsung praktek berarti ya untuk coachingnya, supaya nanti teman-teman ketika supervisi observasi bisa kegiatannya bisa maksimal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi. Yang pertama dipaparkan oleh Ibu Rantri Kita Wulandari SPD dengan materi ya, di sini mungkin kita masih bingung tentang kurikulum, yaitu apa itu kurikulum. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita berikan kesempatan kepada Bu Rantri untuk memaparkan materi yang akan disampaikan dengan judul mengapa kurikulum perlu berubah. Kami berikan waktu 20 menit dari sekarang kepada Bu Rantri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akhirnya dapat melaksanakan kegiatan seminar perdana yang diadakan oleh komunitas belajar Mutiara Spen Sabah. Untuk lebih tahu tentang Mutiara Spen Sabah, silakan Bapak Ibu membaca yang ada di PMM biar lebih kenal. Kenapa dipilih Mutiara? Ada kronologisnya di sana. Yang kedua, salawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan berjumpa dengan beliau di tempat terindah Allah. Amin. Selanjutnya saya izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri undangan kami dalam rangka menjelajah pengetahuan dengan eksplorasi, elaborasi, dan kolaborasi. Itu slogan dari Mutiara Spen Sabah, yang pada kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, materi ini sebenarnya ada di PMM Bapak Ibu, tapi mengapa saya ambil ini? Karena ini sebenarnya saya berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Materi pertama yang perlu dipelajari adalah kurikulum merdeka. Salah satunya tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Dan saya membagikan makalah. Saya ingat ketika dulu saya waktu zaman mahasiswa sering kali ikut seminar atau beberapa kali juga mengisi seminar. Ketika ada makalahnya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah untuk memperdalam lagi. Dan ini juga saya sudah meringkaskan dari modul pertama sampai modul terakhir yang ada di PMM, materi kurikulum merdeka. Nah, misalkan Bapak Ibu belum sempat mengisi, membuka PMM atau membaca atau mendengarkan penjelasannya ada di videonya, ini ringkasan bisa untuk menjawab tes setelah modul dan mengisi refleksi. Nah, habis itu udah tinggal videonya tinggal skip gitu. Nah,
Nanti habis itu Bapak Ibu tinggal membuat aksi nyata. Aksi nyatanya bagaimana? Nanti saya akan contohkan juga di sini, ditampilkan di sini sebagai bentuk aplikasi penerapan kurikulum Merdeka. Nah, pertama, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena apa? Murid yang kita hadapi itu selalu berbeda setiap tahunnya. Ibarat kita menanam padi. Padi yang kita tanam akan berbeda dengan padi yang akan kita tanam besok. Atau padi yang kita panen saat ini juga berbeda dengan padi yang nanti akan kita panen suatu saat 5 tahun yang akan datang. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Murid seperti apa yang dihadapi. Kemudian bisa nggak? Ini apa sih kurikulum itu? Kalau di situ Bapak Ibu juga bisa membaca sendiri, tapi saya ringkaskan dalam bentuk PPT. Kurikulum adalah ini kompleks sebenarnya, multidimensi, dan kurikulum ini dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan dengan klasifikasi yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen. Lanjut Bu Ibu. Nah, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Di sini ada 3 kerangka peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai contoh sosial. Lanjut. Kontrol sosial, iya. Maaf. Selanjutnya, kontrol sosial. Selanjutnya, alasan mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu murid yang kita hadapi itu berbeda dari zaman ke zaman, sehingga kurikulum juga ikut berubah. Dari sini kita akan melihat, coba kalau Bapak Ibu menyempatkan ngobrol atau ketika sedang pelajaran itu diselingi gitu ya, ngobrol sama anak. Kadang anak-anak request, Bu cerita Bu. Saat ini saya hampir di semua kelas yang saya masuki, 5 kelas itu, hampir semuanya, Bu nanti di tengah-tengah pelajaran cerita ya. Padahal 5 tahun yang lalu enggak. 5 tahun yang lalu tidak. Bahkan 1 tahun kemarin saja anak-anak tidak request cerita. Kalau ini malah anak-anak request, Bu nanti di tengah pelajaran ngobrol cerita ya. Hanya saya memang selingi cerita dengan kadang masa kecil saya, kadang cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, karena mereka ternyata murid-murid kita itu minim sekali pengetahuan tentang sahabat Nabi. Mereka tuh kenalnya yang ada di TikTok itu loh, yang sampai kasihan tuh mereka ngerti semua itu. Tapi giliran sahabat Nabi, mereka belum kape. Lanjut gitu. Nah, dengan seperti ini, kurikulum, kan pemerintah sudah menerapkan kurikulum ya. Tapi kita juga kurikulum yang dari pemerintah itu kita adaptasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, diadaptasi, dan akhirnya muncullah dengan istilah KOSP. KOSP apa ya? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dan itu kurikulum yang di Bantar Kaung, kan daerah perbukitan, banyak kelok-keloknya ya, banyak bukit-bukitnya. Itu jelas berbeda dengan kurikulum yang ada di Bumiayu. Di Bumiayu walaupun belum kota gede, tapi kan masih kota tuh, beda kan. Dan kurikulum yang ada di Pantura sana, di Brebes itu juga berbeda. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, anak-anak kita berada. Nah di sini sebentar, kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini mengusung pada konsep merdeka belajar, sehingga capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangannya. Tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya.
Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Capaian pemahaman memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Nanti ketika KOSP diterapkan itu, kurikulum prototipe atau capaian pembelajaran sudah diterapkan, bahkan dalam satu mapel saja, kan ada misal di Bandar Kaung itu ada 5 guru matematika. 5 guru matematika itu melakukan pembelajaran beda. Saya dengan Bu Melan beda nanti di kelas, dan siswa yang dihadapi pun beda. Bahkan ketika misalkan saya ngajar di kelas A, B, C, 7A, B, C, saya menghadapi 3 kelas itu beda-beda, karena kondisi anaknya juga beda-beda. Kelas 7A dengan 7C beda banget. Kalau 7B bahkan saya bilang masuk aja, Bu, kesepakatan kelas ya Bu, mereka nulis sendiri gitu. Dikenalin satu langsung mereka gerak. Kalau 7C, kesepakatan kelasnya mana? Baru mereka amal. Apalagi pergantian guru kemarin, karena efek kelas kolaborasi. Anak adaptasi lagi. Awal-awal 7C dengan saya, pas kelas kolaborasi dengan Bu Melan, mereka jelas adaptasi lagi. Dan kalau pada Merdeka Belajar ini, kita cenderung tidak dipaksa untuk kita kan ada materi pembelajaran ya Bu, Pak. Itu kita tidak ngejar materi gitu. Tapi justru kita menyesuaikan. Jadi kayak materi menyesuaikan anak, bukan anak ngikutin materi. Jadi kalau saya pernah ingat waktu saya diwawancari oleh asesor, itu ketika saya merinci sesuai materi, bapaknya malah cenderung nggak setuju. Berarti ibu ngajarnya textbook harus begini, anak diajak lari walaupun belum paham. Enggak Pak, saya sesuaikan begini, saya sesuaikan dengan keadaan anak. Jadi materinya saya berikan yang menurut sesuai kemampuan anak-anak. Jadi tidak bisa detail banget gitu. Anak di sini seperti saya ingat banget dengan ceritanya Bapak Iyo. Anak di sini tuh tidak bisa diberi soal yang terlalu hot gitu. Jadi ya kita sesuaikan ngasihnya. Gitu, lanjut Bu. Capaian pembelajaran di bawah. Capaian pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme. Capaian pembelajaran menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan dan dilakukan sendiri oleh murid. Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk menyusun tujuan pembelajaran di kelas dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar sesuai dengan kompetensi awal murid. Nah, ini seperti sudah ya, terakhir sampai bawah. Ini PPT saya ada sampai sini. Ini PPT yang saya sajikan di depan, ringkasan dari makalah yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Nah, saya akan memberikan contoh penerapan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, salah satunya dengan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kesepakatan kelas itu seperti apa. Nah, kesepakatan kelas saya sudah mulai semester ini. Kalau kemarin semester 1 saya belum isi koma membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau ingat nulis, kalau enggak ya udah langsung bawa kelas. Kalau ini saya bertekad untuk semester 2 ini, saya bertekad untuk konsisten menerapkan kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas. Ini contoh saya, aksi nyata. Dan saya mulai terapkan dari awal Januari alias semester 2 ini, membuat kesepakatan kelas pada pembelajaran matematika di kelas 7B. Sebelum saya belajar kurikulum Merdeka, saya sebenarnya sudah menerapkan ini karena berkaitan dengan guru penggerak. Ternyata, hanya saya membuat target saya karena rencananya membuat PTK. Tapi ketika ada ramai-ramainya RHK, saya PTK-nya pending. Tapi saya tetap berkomitmen pada diri sendiri, untuk konsisten menerapkan membuat kesepakatan kelas hampir di semua kelas yang saya ajar. Saya ambil contoh di kelas 7B.
Oh iya ini. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, saya tulis rancangan strateginya. Secara teori ini ditulis, tapi kalau udah praktek ya teorinya ada di sini, ada di kepala. Nanti saya mau masuk kelas ini, sebelum pelajaran saya minta anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelum, karena mungkin bagi anak-anak itu kesepakatan kelas adalah hal baru, saya jelaskan dulu kesepakatan kelas itu apa. Nah ini saya rancangannya seperti ini. Guru menjelaskan tujuan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru meminta beberapa murid menuliskan pendapat mereka di papan tulis secara bergantian. Murid secara bersama-sama membacakan pendapat yang sudah ditulis di papan tulis. Kemudian guru menanyakan kepada murid apakah pendapat yang sudah ditulis di papan tulis bisa disepakati. Kemudian murid secara serentak menyepakati pendapat yang sudah dituliskan sebagai kesepakatan kelas. Kemudian guru mengingatkan murid bahwa kesepakatan kelas harus dipatuhi bersama ketika pembelajaran matematika di kelas 7B berlangsung. Nah, ini dokumentasinya. Ini sebenarnya PPT saya yang diajukan ke PMM. Cukup simpel Bu, sebenarnya aksi nyata itu tidak harus panjang-panjang. 5 lembar PPT udah itu bisa untuk dikirimkan ke PMM untuk mendapatkan sertifikat dari PMM. Ini saya foto sebenarnya saat dalam bentuk video, nanti saya akan tampilkan videonya seperti apa. Nah, setelah anak-anak membuat kesepakatan kelas, anak-anak diminta untuk memberikan umpan balik atau refleksi mengenai kesepakatan kelas. Dalam hal ini, kan kesepakatan kelas tersusun tuh di papan tulis dan tidak dihapus selama pembelajaran matematika saya, tidak dihapus. Tapi untuk apa? Pedoman. Jadi misalkan di papan tulis ditulisnya tidak boleh berisik ketika sedang pembelajaran. Nah, ketika anak udah berisik, ayo anak-anak lihat ini poin berapa ini. Atau ada yang jumpalitan, ada juga. Nah ini anak-anak semua yang tulis. Nah setelah itu anak ditanya, bagaimana setelah melaksanakan setelah ada kesepakatan kelas? Nah ini ditulis di kertas mereka. Seperti soal juga, atau misalkan ditanya langsung bisa. Anak-anak gimana? Sebenarnya saya beberapa kali merekam perbedaan antara anak yang di kelasnya menggunakan kesepakatan kelas dengan tidak itu ada. Dan itu tidak settingan. Dan saya ketika memfoto atau memvideo itu jarang banget meminta orang untuk merekam atau memfoto atau settingan. Saya tidak begitu suka untuk yang settingan. Pokoknya sebisa mungkin ding dewek gitulah. Jadi natural. Anak-anak juga natural. Saya bilang, nih, ibu mau rekam. Jadi kan jangan ke belakang ya, ntar ketutup. Saya kadang mau rekam dari belakang, kadang di sini pakai tempat pensil saya. Nah, videonya ada. Ini sudah. Videonya ini ini aslinya lebih dari 10 menit karena anak rebutan. Jadi saya ringkaskan menjadi hanya 4 menit. Untuk memfasilitasi anak-anak, saya juga menyediakan spidol banyak supaya anak tidak berebut. Kadang antri juga. Saya menyuruh antri. Biasanya saya menyediakannya sampai 10 spidol supaya anak-anak semangat. Nah, ini tempat pensil saya, harta benda saya, anak-anak saya. Nih, ibu bawa spidol segini. Ini dalam rangka itu tadi kurikulum merdeka, memberikan kesempatan anak untuk aktif. Videonya silakan Bapak Ibu melihat ini saat anak-anak membuat kesepakatan kelas. Tidak ada apa ya namanya, soundnya. Jadi inilah
Ini karena kamera depan, jadi anak-anak menulisnya pakai kiri Pak. Saya pakainya kamera depan aku sendiri. Yang tadi saya bilang, saya tidak meminta bantuan orang lain untuk merekam. Dan anak-anak juga tidak untuk merekam. Biarkan anak berekspresi menuliskan pendapatnya. Saya juga tidak mengarahkan anak untuk menulisnya apa. Silakan. Makanya ada cerita di tengah pelajaran, ya buat selingan, anggap aja itu iklan bagi saya. Baik, itu contoh kesepakatan kelas sebagai aplikasi dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Waktunya udah habis Ibu, alhamdulillah. Dan kami bertekad untuk sesuai dengan waktu yang disediakan. Selanjutnya saya mohon maaf kalau penjelasan saya atau berbagi praktik baiknya saya kurang memuaskan. Dengan senang hati kalau Bapak Ibu ingin bertanya, karena nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Dan untuk Bu Titin, terima kasih sudah mengingatkan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Ratri atas materi yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Ratri sudah menyampaikan pemaparan materi tentang perubahan kurikulum. Di sini saya sedikit tertarik ya. Ternyata kurikulum itu berubah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya sendiri, karena peserta itu berbeda-beda, baik dari segi kecerdasan, kebiasaan, komunikasi dan sebagainya. Kemudian untuk penerapan yang diterapkan oleh Bu Ratri untuk aksi nyatanya itu dengan menerapkan membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membuat aksi nyata yang bisa kita upload di PMN. Itu materi dari Bu Ratri. Sekali lagi terima kasih Bu Ratri atas materinya. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk berikutnya yaitu pemateri kedua, yaitu ini kita datangkan dari jauh, itu dari Solo. Dari Solo dengan materi, ya, tepuk tangan buat pemateri kedua, kita sambut dengan semuanya. Untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah Kurniawati SPD dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Kepada Bu Siti Aisyah Kurniawati kami persilakan. Matur nuwun Bu Titin, MC dari Padang. Lebih jauh lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mohon izin saya di sini akan menyampaikan satu materi yang saya dapat atau sebetulnya ini oleh-oleh mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Ya. Tulisannya itu COACHING. Membacanya apa ya Pak Dari Catur? Coaching, benar ya berarti. Nah, karena saya baru dengar ketika saya ikut pendidikan itu. Sebelumnya saya nggak tahu, taunya cuma coach gitu. Dan coach yang saya tahu itu hanya di di Idol X Factor itu ya, terima kasih coach gitu ya, atau di olahraga. Dan ternyata coach ini ada juga di pendidikan. Nah, jadi ada coaching untuk supervisi akademik. Nah, seperti yang sudah di-share oleh Bu Yunita, jadwal Bapak Ibu kita semuanya ada pra-observasi dan juga jadwal observasi. Paskanya mengikuti Bu Yun. Nanti di-share lagi ya. Jadi ada 3 tahap ketika
kita melakukan supervisi, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap observasi, di mana pertemuan ini merupakan percakapan awal. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, siapkan dulu RPP-nya. Kalau di pra-observasi, kurang lebih pembahasannya ya tentang modul ajar tersebut. Ya, tujuan pembelajarannya apa, strateginya bagaimana, area pengembangannya apa. Nah, seperti itu ya. Lalu kegiatan observasi. Observasi itu pengamatan. Supervisor mengamati kunjungan kelas apabila pembelajarannya di kelas ataupun bisa di luar kelas. Misalnya kalau pelajaran olahraga di luar kelas ya pengamatannya di luar kelas. Kemudian berakhir dengan kegiatan pasca observasi. Nah, setelah melakukan observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait data observasi, menganalisa data, kemudian umpan balik dan rencana pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Nah, proses percakapan pasca observasi ini bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Jadi kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini adalah siklus untuk supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu merupakan kepastian salah satu untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan kita sebagai guru itu berpihak pada murid sebagaimana proses pada standar nasional pasal 12. Ini saya bacakan dulu ya, bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, menantang, berpartisipasi aktif peserta didiknya, dan memberikan ruang yang cukup kreativitas, bakat, serta minatnya. Nah, selain itu juga untuk pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pendidik, yaitu itu adalah termasuk tujuan dari supervisi akademik. Dimana kalau kita kemarin mengisi refleksi di PNM, kriteria minimal kompetensi pendidik itu sudah ada di refleksi ya. Ada kompetensi pedagogik, apalagi Bu Ratri, sosial, terus profesional, kepribadian. Nah, kita ngisi refleksi tersebut. Saya sendiri untuk ada yang perlu ditingkatkan itu Bu, saya ngisi refleksi itu ya. Di sosialnya itu saya kurang, begitu ya, perlu ditingkatkan. Yang lain ya lumayan lah 4 gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima itu lembaran itu adalah simpulan dari coaching itu sendiri. Ya, konsep dasar coaching adalah sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, yang digunakan di sini adalah yang diadaptasi dari metode coaching yang ada di dunia, yaitu menggunakan tahapan alur tirta. Alur tirta itu adalah akronim dari satu T-nya itu adalah tujuan umum. Jadi dalam pembicaraan baik pra-observasi maupun pasca itu ada tujuannya. Pada alur tujuan umum, coach dan coachee, nah ini ada istilah coach. Coach itu kepala sekolah, supervisor, observer, yang pemberi manfaat dalam pelaksanaan coaching itu dinamakan coach. Sedangkan coachee adalah penerima manfaat, jadi guru, kemudian partisipan atau murid, ya. Kemudian istilah coaching sendiri, jadi coaching itu ya percakapan. Intinya itu, coaching itu percakapan yang memberdayakan coachee atau memberdayakan guru, karena kita di supervisi oleh supervisor gitu ya. Itu. T yang pertama adalah tujuan umum. Kemudian I-nya di alur tirta itu adalah identifikasi. Pada alur ini seorang supervisor melakukan penggalian, pemetaan situasi yang
dibicarakan, menghubungkan fakta-fakta. Nah, itu secara teori seperti itu ya. Kemudian R-nya, tirta, TIR, rencana aksi. Nah, pada alur rencana aksi, coach mengajukan pertanyaan untuk pengembangan ide dari guru yang disupervisi. Kemudian setelah rencana aksi memuat TA. TA-nya di sini adalah tanggung jawab. Jadi pada alur ini seorang guru membuat komitmen bersama antara kepala sekolah dan guru, antara supervisor dengan partisipan, antara observer dengan observi, gitu ya, untuk disepakati sehingga langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Nah, di situ sebagai sebuah siklus, supervisi akademik tidak berhenti pada saat supervisi selesai saja. Namun, supervisi dilaksanakan secara berkesinambungan. Supervisor melakukan proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, kemudian perencanaan pengembangan diri, dan proses pembelajaran. Jadi dengan kata lain bahwa hasil supervisi yang telah dilakukan merupakan pijakan untuk supervisi akademik berikutnya. Nah, itu Bapak dan Ibu teori tentang coaching yang saya sampaikan, apa yang saya terima, saya sampaikan pada Bapak Ibu guru. Bukan berarti berarti Bu Ais itu ahli coaching, yang enggak juga gitu ya. Jadi ilmunya seperti itu, dilakukan untuk pra supervisi, biasanya membahas tentang tujuan pembelajarannya apa, dan diharapkan apa ketika percakapan coaching itu seperti tirta. Tirta itu kan alir air ya, mengalir seadanya, kayak curhat lah gitu. Sebisa mungkin sampaikan saja, kalau ditanya ya menjawab panjang kali lebar juga nggak apa-apa gitu ya. Justru malah seorang coach itu sedikit bertanya ya. Tapi kalau sudah coachingnya atau gurunya yang menyampaikan, apalagi menemukan solusi sendiri, itulah yang dinamakan proses coaching. Okay. Di pra observasi memuat strategi yang digunakan seperti itu. Saat observasi ada tidaknya aspek atau strategi pengembangan seperti yang sudah di-share Pak Payo. Kemarin Bapak Payo nge-share lembar pra-observasi, kemudian observasi pasca, itu sama persis. Malah di Pak Yoyo sudah ada sampel atau contohnya ya. Nah, yang tidak ada kemarin, ada yang tanya untuk yang pasca gimana Bu? Gitu. Yang pasca yang saya kopikan itu contoh dari saya dulu ketika melakukan supervisi akademik gitu ya. Dan untuk pasca observasi sama, alurnya juga idealnya alur tirta yang dipakai gitu ya, memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Demikian Bapak dan Ibu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perlu dipraktekkan nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Nah, saya akan praktek coaching untuk supervisi akademik. Kalau biasanya kalau pra kan sudah ya Bapak Ibu ya. Pra itu seputar modul ajar biasa gitu ya, biasa persiapannya yang penting ya. Observasi sudah biasa juga karena kita juga mengajar setiap hari. Nah, pasca setelahnya kadang ada, kadang enggak. Nah, sekarang saya mau meng-coaching, belajar praktek coaching Bapak Ibu nih. Berarti percakapan ya, wawancara. Pak Heri nak coaching ya Pak? Ya. Atau diwakilkan Pak Heri? Pak Heri, iya. Diwakilkan siapa Pak? Belakang, kalau jadi belakang. Bu Ratri aja ya Bu? Iya, Bu Ratri. Saya akan melakukan pasca observasi untuk
Bu Ratri. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Iya, saya sebagai coach, Bu Ratri sebagai coaching, saya supervisor, sebagai guru. Sehat Bu Ratri? Alhamdulillah. Tapi deg-degan Bu. Deg-degan? Iya. Perasaan Bu Ratri deg-degan? Soalnya kan tadi saya kan nggak biasa ngajar ditemenin. Ya. Ada yang nonton. Kalau yang nonton anak-anak sudah biasa Bu. Tapi kalau yang nonton guru walaupun rekan sejawat, apalagi Bu Ais yang mengobservasi. Deg-degan saya Bu. Apalagi kepala sekolah yang Aduh, ya Bu. aduh, jangan Sampai sampai deg-degan. Oh, Jangan sampai Bu Ais aja deh. jangan sampai. Iya, Bu Ais aja. Gimana nih Bu Ratri? Dari yang Bu Ratri praktekkan mengajar kemarin, menurut Bu Ratri apa yang sudah baik dan apa yang belum baik menurut Bu Ratri? Kalau yang sudah baik ya Bu, itu pertama anak-anak aktif. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di RPP saya kemarin saya berikan ke Bu Ais. Ya. Itu kan saya menginginkan anak aktif ya Bu. Nah, alhamdulillah di pembelajaran saya anak aktif banget, bahkan tanpa dikomando mereka bertanya. Bu Ais lihat sendiri kan tadi. Ya. Terus Jadi anak-anak aktif ya Bu. ya, terus alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai bisa sihan. Cuman ada yang mengganjal Bu. Gimana Bu? Apa yang mengganjal Tadi hati Bu Ratri? kan saya sebenarnya konsep saya itu ya Bu, ketika pas pembelajaran itu saya akan mengajak anak supaya mereka bisa menemukan sendiri. Kan saya kan tadi ngasih LKPD kan Bu. Iya. Itu kan sudah ada rinciannya kan, ada angka titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan ini. Harapan saya itu anak bisa mengerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD itu loh Bu. Tapi kok mereka tuh bingung ya karena ya disajikan LKPD yang seperti itu. Jadi bayang saya itu kalau kan dalam satu kelompok itu saya sudah membentuk satu anak itu ada yang pintar untuk di kelas atau di kelompoknya. Tapi ternyata nggak sebayangan saya gitu. Sehingga saya merasa belum memenuhi target sesuai dengan kebutuhan tujuan belajar, yaitu anak dapat mengeksplor pengetahuannya dan dituangkan dalam LKPD. Itu yang kurang ya Bu Ratri? Kalau yang sudah dicapai tadi keaktifan sudah tercapai. Keaktifan anak sudah tercapai, yang kurang Yang kurang itu dari anak belum berhasil mengeksplor pengetahuannya dengan runtut dalam LKPD. Jadi kalau menurut Bu Ratri nih, kegiatan mengajar Bu Ratri itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu Bu Ratri ada di skala berapa Bu? Berarti 7. 7 menurut Bu Ratri ya? Berarti nggak sesuai KKM yang saya terapkan? Tidak sesuai. KKM saya itu udah 8, tapi saya baru dapatnya 7. Itu kayak gimana ya? Gedung gitu loh Bu. Betul. Jadi saya harus introspeksi kan, nih saya ngajarnya gimana ya, kok bisa anak-anak belum paham dengan yang saya arahkan gitu. Apa saya komunikasinya mungkin kurang gitu ya Bu ya? Atau saya ngobrolnya kalau saat menjelaskan terlalu cepat apa ya Bu? Gitu ya. Berarti seperti itu. Ya. Lalu untuk bisa meningkatkan dari skala 7 ke 8 itu kira-kira apa yang akan Bu Ratri lakukan? Yang pertama saya harus mengkomunikasikan mungkin ya Bu, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran anak-anak dengan lebih detail sehingga anak paham dengan apa kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Terus kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk bertanya kepada saya berkaitan dengan ketika mereka belum paham. Jadi aktif sih gitu, tapi anak belum semuanya berani bertanya. Jadi kalau ditanya paham nggak, paling beberapa anak yang paham, yang lain diam gitu. Nah, itu mungkin itu yang perlu saya munculkan, yaitu membuat anak-anak berani bertanya ketika mereka masih ada kendala dalam hal
pemahaman gitu Bu. Jadi membuat anak lebih berani bertanya. Iya. Nah ini sejauh ini kayaknya belum ya, hanya beberapa anak tok gitu Bu. Terakhir Bu Ratri, rencana tindak lanjutnya apa ini yang akan dilakukan Bu Ratri? Rencana tindak lanjutnya adalah saya insya Allah ya Bu akan lebih belajar lagi dalam hal pembelajaran yang menyenangkan, bisa saya lihat di YouTube atau nonton apa namanya ya di PMM kan ada juga ya Bu ya, dan apa ya pelatihan gitu. Jadi yang jelas saya belum menambah wawasan ya Bu, dan mungkin harus juga melihat teman-teman terutama yang sudah banyak pengalaman dalam mengajar, supaya bisa di ATM gitu Ya. misalnya. Berarti harus ada target pencapaian Ya, untuk tindak lanjutnya ya Bu ya, ya. biar dapat 8 lah. Saya suka minat guru juga kan harus menilai diri sendiri kan Bu. Kalau kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan itu kan berarti gimana ya? Ketika seseorang, menurut saya nih Bu, ketika seseorang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, itu pasti yang ada malas belajar. Kalau saya menerapkan, saya belum puas gitu. Makanya saya harus belajar gitu. Kalau Pak Joko bilang kerja, sekarang harus perubahan Bu, harus belajar Bu. Itu ya Bu ya. Iya. Biar ilmu saya juga tambah. Rencana berikutnya Bu Ratri tetap belajar. Iya, Terus belajar terus sampai mahir gitu Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ratri nantinya akan terlaksana dan kita sepakati bersama ya Bu ya, sebagai Iya. wujud tanggung jawab untuk langkah selanjutnya. Baik, Iya. terima kasih Bu Ratri atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu contoh percakapan pasca observasi, lalu dari inti pembicaraan itu dituliskan di lembar pasca observasi yang sudah Bapak Ibu miliki, gitu ya. Ya, bagi Bapak Ibu bisa untuk daftar hadir udah di-share di Humas. Bagi yang belum, Kalau tidak bisa, barangkali bisa pakai email yang Gmail, itu kan pakai ID belajar ya, bisa switch diganti ke email, gitu. Ya, pakai sini. ya pakai Gmail, tinggal diganti. Enggak, bisa semua. Ya, Absensinya mau absensi bisa ya, dicoba dulu. Ya, lanjut Bu Ais. Sudah ini. Ya, itu yang di lembaran dari Bapak dan Ibu itu ada, mana saya mau nggak punya. Ada paradigma coaching, kemudian prinsip coaching, lalu ada satu lagi apa berarti? Prinsip coaching itu adalah ilmu atau ketika kita meng-coaching. Jadi kurang lebihnya obrolannya seperti itu tadi, gitu Bapak Ibu. Baik kegiatan pra-observasi, observasi pengantar maupun pasca observasi. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Cukup ya, Bu Titin ya. Ada Bu Melan, ada Bu Sumiarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri hapus yang banyak buat Bu Siti Aisyah. Baiklah Bapak Ibu semua, tadi sudah kita menyaksikan dan mendengarkan dan menyimak paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Aisyah Kurniawati tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini untuk dapat saya ambil garis merahnya, dalam coaching itu menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu bertujuan isinya tentang alurnya itu yang pertama tujuan, yang kedua identitas, yang ketiga regenerasi, yang keempat bertanggung jawab. Kemudian dalam observasi akademik itu ada tahapan, ada pra observasi, kemudian observasi yaitu pas pelaksanaan kita mempraktekkan apa yang sudah kita pra-observasi di dalam kelas, kemudian terakhir itu pasca observasi. Di sini tadi sudah juga dipraktekkan contoh coaching yang diperagakan oleh narasumber sendiri, yaitu tadi contohnya seperti itu. Nah, coaching ini tidak hanya antara guru dengan guru, juga bisa guru dengan siswa.
Kemudian juga bisa guru dengan kepala sekolah atau juga bisa dengan partisipasi yang lain. Ya, itu materi yang telah disampaikan oleh Bu Ranti, Bu Siti Aisyah Kurniawati. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengalaman kita. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyampaikan materi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua. Oke, terima kasih. Untuk menyingkat waktu ya, karena waktu kita belum sholat zuhur, kita lanjut. Ini kesempatan berikutnya itu tentang sesi tanya jawab. Ini saya beri waktu untuk 2 penanya saja. 2 penanya, silakan untuk hanya 1 sesi dengan 2 penanya. Bagi yang Bapak Ibu yang pengen bertanya atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Pak Haji dengan Pak Wiono. Pak Rosikin, maaf berdiri biar bisa difoto. Ya, yang dipotong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Ini untuk Bu Ais, ini ilmunya baru tapi bagus sekali. Juga bagus Bu, dilengkapi sumbernya ya. Dari mana? Mau 2003 ya. Sehingga kita tidak meragukan asal ilmunya ya. Ini saya berarti ingin itu praktek belajar menggunakan teori konstruktivisme ya, untuk pelajaran matematika barangkali bisa kami tiru untuk pelajaran PPKN, dan ini menambahkan punten. Kalau bisa nih, misalkan jenengan mendefinisikan bla 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 bla, dicantumkan sumbernya, gitu aja. Seperti Bu Ais, ya, itu kan bagus ya. Sebab ilmu yang kita peroleh itu kan berdasarkan dari si A, si B, dan seterusnya ya. Ini sudah bagus, hanya saja minta untuk dilengkapi sumbernya itu, seperti Bu Ais. Ini sebenarnya untuk perubahan seperti zaman sekarang, perubahannya adanya HP ya dan sebagainya. Sejak zaman dulu pun ada perubahan ya, seperti adanya pesawat terbang dan sebagainya. Dengan kata lain, dulu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang pun ada ilmu pengetahuan dan teknologi maju pula. Nah, ini dihubungkan dengan adanya perubahan kurikulum, itu menimbulkan beberapa teori. Dalam arti nggak usah berubah kurikulum, toh kemajuan tetap berubah terus, karena sejak manusia lahir itu sudah dinyatakan baik buruk. Jadi adanya perubahan zaman itu nggak pengaruh ya, ada teori. Tapi ada juga yang mengatakan ya, perkembangan zaman itu mempengaruhi perilaku manusia. Nah, disinilah ya rupanya ya, pemerintah Indonesia sejak Kemendikbud menganut teori ini, yaitu perubahan itu mempengaruhi perilaku manusia, sehingga kurikulum perlu dirubah, ya, perlu dirubah. Jadi kami mau untuk Bu Rati, bukan ya, untuk memperhatikan pembelajaran konstruksi matematika barangkali kami bisa nih. Ya, begitu aja. Saya langsung menjawab ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk teori, teori belajar konstruktivisme ini dan makalah yang saya tulis ini Pak, di judul itu ada tanda bintang, dan di paling bawah
itu ada bintang, terus disadur dari platform Merdeka Belajar, topik kurikulum Merdeka 04022024. Ini sebenarnya saya menulis belajarnya sih kemarin pertengahan Januari, cuman saya meringkasnya baru kemarin Ahad. Nah itu semua yang tadi sudah saya jelaskan, semua yang saya tulis di sini Pak, itu ringkasan dari materi topik pembelajaran kurikulum Merdeka yang ada di platform Merdeka Belajar. Nah, untuk teori konstruktivisme memang saya belum lupa, walaupun saya pernah belajar, lupa apa namanya? Pencetusnya siapa? Tapi ada saya memang tidak menuliskan orangnya karena saya benar-benar hanya meringkas dari yang ada di platform Merdeka Belajar gitu Pak. Iya, terima kasih Pak atas masukannya. Dan untuk teori konstruktivisme yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PKN, sebenarnya teori belajar itu kan tidak hanya bisa digunakan untuk materi IPA atau matematika yang cenderung hitung-hitungan ya Pak. Yang non hitung-hitungan pun sebenarnya bisa kan. Kalau konstruktivisme itu kan yang tadinya anak belum mengerti jadi mengerti, jadi dia kan membangun gitu ya, yang tadinya belum ada pengetahuan atau belum tergerak hatinya untuk belajar PKN. Nah itu tugasnya guru memancing anak supaya bisa, kalau PKN itu kan banyak bacanya ya Pak. Nah berarti tugasnya guru PKN itu gimana caranya supaya anak mau membuka buku PKN-nya. Itu berarti apa? Membangun kesadaran anak untuk berliterasi. Yang tadinya anak malas membaca, terus dibangunkan dari tidurnya, dari keasikan megang HP atau main game menjadi membaca materi yang ada di LKS itu. Jadi yang namanya bangun itu yang tadinya belum ada keinginan untuk membaca jadi membaca gitu Pak. Kalau matematika kan yang tadinya belum bisa menghitung dibangun pengetahuannya supaya jadi bisa menghitung, dikenalkan pengenalan angka, terus kemudian menyebutkan angka-angka, kemudian mengulang kembali angka yang sudah dipelajari, terus kemudian menuliskan angka-angka yang sudah dipelajari. Nah kalau dalam PKN berarti Pak Rosikin bisa mencoba dengan coba anak-anak kalian buka halaman 5 sampai 7 dibaca, kemudian tulis soal dan jawaban. Kalian membuat soal, kalian yang menjawab. Nah itu bisa untuk membangun kesadaran anak dalam membaca. Kan mungkin kebanyakan orang kan kalau membaca sungkan ya Pak, apalagi nulis, membaca aja males, apalagi nulis. Nah tapi dengan menggunakan teori konstruktivisme ini, Pak Rosikin bisa menerapkan dengan anak dibangunkan kembali dibangunkan pada kesadaran gemar membaca. Setelah gemar membaca, kemudian diarahkan untuk gemar menulis dengan cara tulis soal 5 dan kamu tulis juga jawabannya. Itu Pak, itu contoh teori konstruktivisme Pak dari saya. Kalau misalkan Pak Rosikin belum puas, karena ini waktunya maksud sedikit, Pak Rosikin bisa mengeksplor di Google, ada banyak sekali, atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan ini salah satu bentuk teori konstruktivisme adalah membangun kembali kesadaran Bapak Ibu tentang literasi dalam bentuk tulisan, bentuk hard copy-nya laku. Itu Pak dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Ya itu tadi pertanyaan dan langsung dijawab oleh Bu Ratri. Bagaimana Pak Haji? Cukup? Oke. Untuk pertanyaan kedua itu oleh Bapak Wiono kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tentang kurikulum. Ya memang kurikulum itu pasti setiap saat akan berubah. Kemudian KOSP istilah sekarang, tahun kemarin istilahnya adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang diubah menjadi kurikulum operasional satuan
pendidikan, tapi pada intinya itu adalah sama. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ketika menyusun kurikulum baik itu KTSP ataupun KOSP itu terkendala terkait dengan masalah satu NBMP. Karena dalam NBMP kita membicarakan lintasnya adalah lintas kabupaten dan itu akan terjadi, sementara tadi diterangkan juga kan KTSP sesuai dengan lingkungan dan juga kebutuhan dari anak di sekolah yang bersangkutan. Nah, ini kan jadi suatu kendala tertentu. Nah, ini bagaimana ini dengan konsep yang seperti ini. Kemudian yang kedua terkait dengan konstruktivisme yang kemudian kalau dulu kita lebih mengarah kepada tabula rasa yang apa Piaget gitu ya, Piaget. Nah, itu karena katanya orang Perancis tulisannya Piaget sehingga disebut sebagai Piaget. Nah, itu yang sekarang kemudian beralih ke konstruktivisme. Mestinya sih tadi bukan hanya sekedar teorinya saja, tetapi ada penjabaran-penjabarannya sehingga seperti apa sih konstruktivisme itu, apa urutannya seperti apa, maksudnya ada penjelasan seperti itu. Ya, kemudian kalau coaching saya kira memang ini sebetulnya ketika coaching ini bisa diterapkan ya semua akan berjalan dengan baik, tetapi kembali juga kepada kita. Ya maaf ini saja sekarang sedang diupayakan, tetapi banyak juga yang kadang tidak siap untuk melaksanakan coaching per observasi. Di observasinya katanya banyak yang grogi Pak, nanti ketika diobservasi. Nah itu seperti itu ya, mungkin sama dengan yang lain, kalau saya juga ada grogi ketika diobservasi. Tapi ini satu upaya yang baik. Kalau dulu ada istilah apa ya Pak ya, pendampingan, terus enggak yang waktu Jepang itu ya yang bermutu model, bukan istilahnya gitu ya, lesson study. Hanya kalau lesson study itu dulu kan modelnya rombongan. Nah, rombongan direncanakan bersama, kemudian satu menjadi praktikannya, kemudian diamati bersama. Itu yang saya kira ya itu semakin sini memang semakin berkembang, semua berarah kepada tujuannya semuanya baik, tinggal kita bagaimana cara menanggapi dan melaksanakannya. Saya kira saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung berarti. Baik, saya menanggapi dari pertanyaannya Pak Wi berkaitan dengan kurikulum. Kalau saya punya pemikiran begini, kurikulum ini ketika saya sudah menuliskan itu, kurikulum itu disesuaikan karena anaknya. Jadi bukan apa tadi ya yang Pak Rosi bilang, zaman. Jadi kurikulum berubah itu karena anak-anaknya yang kita hadapi berubah. Jadi pemerintah bukan mencetuskan, mewadahi dengan perubahan anak-anak murid-murid yang kita temui itu beda dengan yang dulu, maka pemerintah menginisiasi mengubah kurikulum yang tadinya kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Itu kalau saya ingat hadisnya, kalau tidak saya yang pernah dibilang oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, saya menarik garis lurus ke apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib itu, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sehingga akhirnya kalau saya berpikiran kurikulum itu dibuat berubah karena mengacu pada hal tadi. Karena kalau kita menggunakan kurikulum lama sementara anaknya berbeda dengan yang lama, maka seperti tidak tepat gitu. Jadi justru karena anak-anaknya yang berbeda itulah maka kurikulumnya perlu diubah gitu. Jadi dibalik bukan kurikulum berubah mengikuti zaman, tapi enggak, justru karena zamannya itu yang sudah berubah maka kurikulum juga perlu diubah, karena itu menunjukkan bahwa pendidikan dinamis. Pendidikan itu tidak statis.
Kemudian kalau saya amati setelah saya belajar, ya saya dapat ilmu di PGP. Saya membagi waktu berbaginya karena di pendidikan guru penggerak itu diberi banyak sekali pengetahuan mengenai anak itu bukan kertas kosong, tetapi sudah ada garis-garis tipis, tulisan-tulisan tipis yang menjelaskan tentang nanti anak itu seperti apa, lahir dari mana, dan itu sangat relate sama yang dijelaskan dalam agama kita gitu. Di setiap manusia yang lahir itu sudah tercatat garis nasibnya di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi bahasa nasional atau bahasa pendidikannya adalah murid anak-anak itu bukan kertas kosong, tapi sudah tercatat, dan itu tepat sekali dengan yang ada di Al-Quran atau di hadis-hadis tentang takdir, qada dan qadar manusia. Dan kita sebagai guru yang mengarahkan anak, menuntun anak, itu juga relate dengan surat Ar-Ra'd ayat 13. Nasib satu kaum tidak akan berubah kalau kaum itu tidak mengubahnya. Nah, dari situ, dari pemikiran saya seperti itu, makanya iya ya, benar. Kalau kurikulum itu perlu berubah karena murid-murid yang kita hadapi tidak sama. Itu menurut pendapat saya ya Pak Wi. Nanti kalau misalkan kita berbeda, bisa didiskusi di bawah. Karena memang kita belum sholat dan targetnya memang waktunya dipadatkan. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan memberikan argumen seperti ini, Pak Wi merasa tidak puas, itu berarti baik Pak. Artinya ini bukan hanya berlaku pada Pak Wi. Saya sering mengikuti seminar, itu seminarnya narasumbernya selalu mengatakan, Bapak Ibu jangan puas dengan apa yang saya jelaskan. Justru dimunculkanlah perasaan tidak puas, karena dengan tidak puas apa yang sudah disampaikan oleh narasumber di depan membuat kita mengorek lebih dalam dari berbagai sumber. Semakin banyak literasi yang kita miliki, maka semakin luas wawasan kita dan kita akan semakin punya pemikiran yang lebih terbuka lagi, terutama dalam hal pendidikan. Itu saja Pak Wi dari saya, semoga Pak Wi tidak puas, itu harapan saya karena keterbatasan kami juga. Dan untuk turun terakhir dari Pak Budi ya Pak. Pak Budi, monggo ini satu dari Pak Budi terakhir ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit meluruskan dulu kaitannya dengan konstruktivisme. Kalau kita baca literatur ya, teori-teori belajar itu bahwa konstruktivisme di matematik itu Lev-Vygotsky. Jadi sebelum muncul konsep konstruktivisme itu beliau membuat teori hasil penelitian yang namanya ZPD, Zona Proximum Development. Ini yang menurut argumen beliau hasil penelitiannya bahwa setiap anak itu punya potensi yang bisa di posisi yang maksimal. Jadi kalau siswa belajar menghafal Pancasila tidak hafal, itu bukan karena bodoh ya. Karena faktanya yang paling bodoh saja juz amma hafal, Al-Quran 30 juz saja hafal. Dari sisi kemampuan ingat itu termasuk lambat, tapi faktanya bisa menghafal dalam jumlah besar. Ada anak yang urutan menghafalnya kacau, tapi 1000 lagu hafal. Nah, itu makanya muncul kesimpulan hasil penelitian yang mana bahwa setiap siswa itu punya zona yang sebenarnya bisa ditingkatkan potensinya. Kemudian sebelum meningkatkan potensinya itu juga beliau Lev-Vygotsky juga punya pengembangan teori yang namanya teori scaffolding. Ini juga harus dipikirkan bahwa teori scaffolding, teori penyangga itu intinya kalau di matematik sebelum mengajarkan perkalian, ajarkan dulu penjumlahan. Karena apa? Karena perkalian itu
teorinya adalah penjumlahan berulang, sehingga konsep dasarnya harus diajari dulu penjumlahannya. Nah, ini tadi dekonstruktivis nggak bisa langsung tiba-tiba misalkan anak tidak bisa mengerjakan soal HOTS gitu. Nggak bisa, karena apa? Kita harus menyampaikan dulu konsepnya. Dan konsep pun ada macam-macam, ada 3 macam. Ada konsep dasar, ada konsep yang harus berkembang, ada konsep yang harus dibina kelanjutannya. Nah, kita mau mengajarkan di bagian mana? Nah, kalau konteksnya kan kita dulu walaupun perannya hanya 25%, kita tetap memainkan peran menanamkan konsep pada anak. Bagaimana mungkin tiba-tiba berlomba-lomba membuat soal tingkat tinggi HOTS, High Order Thinking Skill, ketika konsep dasarnya saja belum disampaikan. Bagaimana mungkin anak belajar menemukan segala sesuatu, mengkonstruksikan dirinya, menemukan ilmu, ketika konsep dasarnya saja belum. Banyak anak yang malah belum bisa baca. Tahun kemarin itu ada 41 anak belum bisa baca. Boro-boro bicara konstruktif, boro-boro mengkonstruksikan dirinya, baca saja belum bisa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi konsep konstruktivis itu sebenarnya sempurna, gitu. Tapi juga ada sisi-sisi yang kurang yang kita terapkan di sini. Itu yang perlu dituliskan. Kemudian terkait dengan kucing tadi, terkait dengan kita kenapa harus cerita, gitu. Karena banyak pakar yang menilai bahwa cerita itu ada kekurangan juga. Sisinya di mana yang mudah? Karena kalau lihat circle 3 tadi ada rencana pengembangan diri, proses pembelajaran dan refleksi itu milik Tokin Becker-nya, teorinya Tokin Becker. Itu ada konsep yang sebenarnya yang hilang dari Tirta, yaitu ME, monitoring dan evaluasi. Aslinya itu kan GROME ya, goal tujuan, terus R reality, O-nya option, W-nya what's next, lalu terus bagaimana pengembangannya, yang terakhir monitoring dan evaluasi. Mungkin ini AIS perlu nambah literasi agar menempatkan konsep coachingnya lebih lengkap, adanya monitoring dan evaluasi. Kucing ya, tidak sesaat sampai tanggung jawab. Akhirnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya apa? Supervisor apa tanggung jawabnya kucing ya? Jadi seperti itu, mungkin perlu ditambahkan. Saya kira itu tidak perlu ditanggapi lah, karena waktunya sudah siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu? Khususnya mungkin bisa mempertimbangkan dari konsep belajar karena tadi penyampaiannya kurikulum konsumsi yang tahu konsumsi itu nanti kita akan praktek yang praktek kurikulum nanti malah teori-teori belajar apa sebaiknya next ya, mungkin semester depan diagendakan untuk tadi belajar untuk teori belajar beserta contoh beserta ayo praktek. Misalkan teori tadi teori ayo kita belajar teori itu praktek, mungkin dengan teori dulu, kemudian kita bersama MBMT belajar praktek ini loh, teori konstruksi itu belajarkan seperti itu, bukannya usulan saja. Bukan untuk semester ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari Pak Budi dan Bu Yulita. Insya Allah untuk kurikulum KOSP itu sudah diagendakan memang semester 2, bahkan awal masuk semester periode 2, berarti tahun ajaran baru. Yes, tahun ajaran baru KOSP dan sudah masuk agenda, itu bagian dari seminar juga, bahkan kalau masuk seminar insya Allah ada bahkan kami rencananya itu mengundang dari dinas
gitu, supaya lebih jelas lagi. Dan terima kasih juga atas masukan dari Pak Budi, bahkan itu penambahan pengetahuan buat kita semua tentang teori-teori dalam pembelajaran, dalam hal ini teori konstruktivisme. Itu saja. Terima kasih atas semua masukan dan atensi Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan komunitas belajar, dan saya harap ke depan Bapak Ibu bisa hadir juga dalam praktik baik yang diadakan mingguan pada saat setiap Senin yang diisi oleh berganti-ganti, dan rencananya untuk semester 2 nanti ini semester 2 ya? Oh iya. Tahun ajaran baru periode kedua, maksudnya kan ini periode pertama. Nah, pada saat periode kedua, Kombel baru mengagendakan kegiatan berbagi praktik baik hanya sampai bulan September. Nah, bulan Oktober, November sampai Desember, kami harap dari pengurus Kombel, Bapak Ibu yang bukan guru penggerak bisa berbagi praktik baik. Jadi bukan hanya kami, karena sesuai dengan yang diinginkan oleh kepala sekolah, semua guru di SMP Negeri 1 Bantar Kaung itu bergerak aktif menghidupi komunitas belajar. Jadi bukan kami terus yang nanti maju. Nanti Bu Dewi baik juga bosan, saya baik yang apalagi lebih bosan gitu. Jadi akan muncul wajah-wajah baru yang berdiri di depan berbagi praktik baik, bisa dari hasil MGMP Bapak Ibu sesuai mapel dibagikan ke depan, atau Bapak Ibu belajar di PMM terus dibagikan ke kami semua. Saya kembalikan ke waktunya untuk kepada Bu Titin. Terima kasih Bu Rani. Ya, sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan ngantuk ya, ibu-ibu bapak-bapak. Lapar dan ngantuk, nasi juga ada sabar. Baiklah, untuk acara selanjutnya saya membacakan kesimpulan sedikit tentang seminar kita pada siang hari ini. Yang pertama, perubahan kurikulum itu terjadi karena mengikuti zaman, dan kita sebagai seorang pengajar atau pendidik diharapkan memahami perbedaan yang ada pada siswa kita, baik itu dari kecerdasan, latar belakang, kebiasaan, dan karakter masing-masing. Kemudian coaching itu tidak hanya bisa kita praktekkan di sekolah, tetapi juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam masyarakat. Itu yang dapat saya ambil kesimpulan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita berdua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratri Wulandari dan Ibu Bugita Ratri Wulandari SPD dan Ibu Siti Aisyah Kurniawati SPD. Terima kasih atas materinya yang paparan yang luar biasa. Mari kita kasih aplaus sekali lagi buat pembicara kita. Terima kasih. Kemudian untuk penutup, ya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat dalam membawakan acara ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Lanjut Isoma.